Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Lira, dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa tips tentang bagaimana kita memilih usaha yang cocok untuk kita jalankan. Jadi di masa pandemi ini sangat banyak sekali PHK di segala bidang, jadi banyak mengharuskan dari Sobat Lira untuk segera bangkit untuk menghidupi keluarga kita dengan berusaha. Bagaimana kita memilih usaha tersebut? Nah, ini yang menjadikan pertanyaan banyak dari Sobat Lira. Sobat Lira, bahwa suatu pekerjaan itu harus dilandasi dengan kita suka dengan pekerjaan apa yang kita kerjakan. Jadi itu akan lebih mudah kita untuk memajukan usaha tersebut. Pilihannya seperti apa? Nah, yang pertama, itu usaha yang bisa kita pilih adalah keluarga yang dari usaha yang memang sudah dirintis oleh keluarga kita. Umpamanya orang tua kita sudah mempunyai usaha batik, orang tua kita sudah mempunyai usaha toko kelontong, atau keluarga kita sudah mempunyai usaha apapun itu. Nah, itu di sini kita bisa mengembangkan usaha-usaha tersebut. Nah, kita bisa membuka cabang atau meneruskan usaha dari orang tua kita tersebut. Itu akan lebih mudah kita untuk mengembangkan usaha itu karena sudah ada pondasinya. Nah, yang kedua, usaha yang kita pilih adalah usaha yang memang bidang yang kita sudah mengetahui, yaitu bidang yang selama ini kita bekerja di usaha tersebut. Ya, kita bekerja di satu perusahaan. Nah, di situ perusahaan atau usaha di bidang jasa. Umpamanya jasa perbengkelan. Nah, kita mungkin di situ menjadi montir karena sesuatu hal, mungkin bengkel itu pengurangan SDM. Nah, kita bisa menjadi bengkel di rumah. Nah, kita konsumennya bisa dari tetangga, teman-teman dekat dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh. Umpamanya kita bekerja di las, nah, kita mungkin bisa membuka bengkel las. Nah, di situ akan lebih mudah karena kita sudah menguasai apa yang seluk-beluk dari usaha tersebut. Jadi kadang kita kan pengen usaha yang memang tidak berjalan dari nol. Nah, ini kenapa saya bilang tidak dari nol kalau kita sudah mengetahuinya, itu karena kita seluk-beluknya sudah tahu. Jadi kita tidak perlu belajar lebih intens untuk itu. Kita sudah tahu, setiap hari sudah menangani hal-hal tersebut. Itu akan lebih mudah untuk pengembangan usaha yang kita jalani. Untuk yang ketiga, bisa juga kalau dari kita bekerja dari usaha itu kita tidak mampu untuk mengusahakannya, umpamanya kita di garment, umpamanya kayak gitu kan, di pabrik, kan tidak mungkin kita keluar, mungkin karena modal yang kurang kita terus membuka garment, itu kan tidak membutuhkan modal yang sangat besar. Nah, mungkin kita bisa membuka usaha dengan hobi yang sering kita lakukan. Hobi seperti apa? Umpamanya kita hobi bersepeda, bisa saja kita membuka usaha jual beli sepeda, jual beli spare part. Nah, di situ kita menggunakan konsumen, yaitu teman-teman kita komunitas bersepeda. Nah, itu salah satu yang menjadi konsumen kita, karena salah satu usaha bisa jalan itu seandainya ada sesuatu yang kita berikan dan ada pasar yang menerimanya. Nah, di situ akan lebih mudah kita untuk menjalankan usaha tersebut. Kemungkinan kita suka kuliner, nah, bisa juga kita
membuka usaha kuliner, karena di situ kita bisa mengetahui kuliner apa saja yang diminati oleh masyarakat. Karena kita mungkin karena hobi kuliner, kita bisa mengamati usaha-usaha kuliner itu di setiap kita mencoba suatu usaha itu. Kita ke warung sate, kita ke warung nasi goreng, kita di mana kayak gitu, kita pasti bisa mengamati karena kita hobi di bidang kuliner. Dan yang keempat kita bisa usaha itu karena ada peluang. Maksudnya gimana? Jadi peluang itu kadang-kadang kita dapatkan dari teman-teman terdekat kita. Mungkin teman-teman dekat kita adalah seorang importer atau seorang pengepul. Nah, di situ kita bisa bekerja sama dengan mereka, menjualkan produk-produk yang mereka impor atau produk-produk yang mereka jual selama ini, kita menjadi reseller. Nah, itu juga bisa menjadikan usaha kita. Jadi Sobat Wira, kita jangan takut dalam masa pandemi ini dalam mencari rezeki. Insya Allah kalau kita mencari dengan gigih, dengan sungguh-sungguh, nantinya usaha itu pun akan berjalan. Dan jangan takut untuk memulai dari nol, karena untuk mencapai grade 10 itu tetap harus dilakukan dengan titik nol. Nah, intinya nanti kita akan lebih sukses. Sekian, mungkin ada masukan-masukan tentang apa yang perlu saya sampaikan, bisa dicantumkan di komentar. Kita di video berikutnya kita akan membahas satu persatu dari 4 yang saya sampaikan tadi, bagaimana cara memulai.